Lagu buku ND 437 Tumnamu Baru Aku. Nung Yesus maringan dia, nung Yesus maringan dia, nung Yesus maringan dia, nung Yesus maringan dia. Nung Yesus maringan dia, nung Yesus maringan dia, nung Yesus maringan dia, nung Yesus maringan dia, nung Yesus maringan dia. Nung Yesus maringan dia, nung Yesus maringan dia, nung Yesus maringan dia, nung Yesus maringan dia, nung Yesus maringan dia. Nung Yesus maringan dia. Oke, Tumnamu Baru Aku, buku ND nomor 437. Salut. Ini session 28. Ini session 28 ini menyambung dari session 25 kemarin. Tentang penyaliban Yesus adalah rencana Allah menurut saya, bukan rencana iblis. Kalau rencana iblis berarti Allah itu tunduk kepada iblis. Jadi harus statementnya harus rencana Allah, karena udah ada di kitab Yesaya pasal 53. Jadi penyaliban, kebangkitan, naiknya surga Yesus dia setelah 40 hari dari kebangkitan itu satu paket. Itu semua rencana Allah. Paketnya apa? Itu jadi pasca perjanjian baru. Perlu diketahui. Kenapa dibilang satu paket? Karena ini saling penting. Jangan bilang kebangkitan itulah kemenangan. Gak mungkin bangkit gua gak mati dulu. Terhapusnya dosa manusia itu dari kematian dulu. Dimatikan daging Yesus, kemanusiaan dimatikan di hari Jumat itu, Jumat siang itu di kayu salib. Sini terhapus. Tapi kalau dia mati terhapus, kalau gak bangkit sia-sia aja kematiannya. Jadi harus bangkit pada hari ketiga itu, pada hari Minggu subuh, itulah jadi suatu kemenangan. Karena apa? Yesus sudah mengalahkan kematian selama 3 hari. Kematian itu dilawan dia. Jadi kalau kita menerima Yesus, kita nanti arti gini, selama 3 hari itu Yesus mati itu dia mengalahkan, bertarung dengan kematian, kalah kematian tunduk sama Yesus. Artinya Yesus nggak mati-mati, dan kita hidup bersama Yesus, kita nggak mati. Tapi bukan di sini, bukan di bumi. Di bumi ini kita manusia harus mati. Artinya di mana kita manusia nggak mati? Jawabannya apa? Di surga kan? Itu artinya. Kiasannya itu. Nggak mati itu berarti kita udah di surga sama Yesus. Karena manusia yang di surga itu abadi, nggak mati. Jadi dibilang nggak mati itu bukan di bumi ini kita abadi, enggak. Kita harus mati juga. Artinya kita udah dapat surga ngikut Yesus itu. Kan tuh kematian tunduk sama Yesus. Jadi kematian tunduk sama kita manusia yang jadi pengikut Yesus yang percaya Yesus.
Artinya kita abadi. Apa abadi? Ya kita harus surga. Berarti kita dapat jatah surga. Itu salah satu segmen bukti bahwa yang pengikut Yesus itu pasti masuk surga. Jadi udah dapat mati, Yesus sudah Jumat, sini penghapus dosa. Tapi kalau dia nggak bangkit, sia-sia kematiannya. Harus bangkit hari Minggu. Jadi suatu kemenangan. Nah, tapi bangkit pada hari Minggu suatu kemenangan, berpesta ria pun kita, ya kan? Udah menang, Yesus mengalahkan kematian tunduk sama Yesus. Berarti kita menerima Yesus, kita nanti abadi, berarti kita di surga. Kalau dia nggak naik ke surga, kan sia-sia aja kan? Sia-sia juga. Kan itu satu paket. Kalau dia mati dan bangkit hari Minggu, tapi tetap di bumi Israel terus sampai sekarang, taruhlah dia abadi sampai sekarang. Berarti ini nggak Tuhan Allah dong. Mana ada Tuhan Allah tinggal di bumi? Mana ada Tuhan Allah tinggal di tanah Israel? Kok nggak naik ke surga lagi dia? Habis apanya? Masa tugasnya. Jadi harus naik juga. Karena itu bilang jangan dipenggal-penggal. Penyalipan rencana iblis. Kematian baru rencana Allah. Karena itu kemana nggak bisa dong. Nggak bisa Yesus itu bangkit nggak mati dulu. Di momen paling utama itu mengalahkan dosa itu di hari Jumat. Mati Yesus itu momen paling itu mematikan. Cuma memang kalau dia nggak bangkit, nggak menang. Yesus nggak bisa mengalahkan dengan kematiannya. Gagal. Ya kita pun nggak mungkin terima dia. Kalau dia gagal, mana bisa kita terima dia jadi surga hati Tuhan Allah. Kalau dia nggak bangkit, dia bangkit berarti menang. Dikalahkan kematian dan tunduk sama dia, sama Yesus. Ya kita pun jadi menang dia, menang kita yang pengikut Yesus. Tapi dia udah bilang nggak sampai di situ aja. Dia pun bangkit, nggak naik ke surga, berarti dia sama dengan manusia, tinggal di bumi. Jadi harus dia naik ke surga 40 hari kemudian. Memang rumahnya di sana, di surga. Tuhan Allah rumahnya di surga. Jadi semua itu tiga momen ini nggak bisa dipisahkan. Mau rencana ini, enggak. Semua itu rencana Allah. Kayak penyaliban itu rencana Allah. Cuma pelaksanaan iblis. Yang namanya menyengsarakan manusia atau Yesus pun, ya harus iblis. Mana mungkin orang baik. Pelaksananya. Ya, umat Kristen pelaksana iblis, bukan rencana iblis, rencana Allah. Kematian, kebangkitan, sama naiknya di surga. Dan ini saling penting semua. Paling utama yang mematiin dosa itu di hari Jumat kematiannya, bukan di hari Minggu. Cuma memang kalau nggak dia bangkit, gagal sia-sia kematian Yesus itu, berarti nggak menang. Jadi kematian sebenarnya itu penghapus dosa hari Jumat. Dia selamat, bisa ngalahkan kematian, bangkit di hari Minggu, menanglah kita. Menanglah Yesus, menanglah kita. Tapi nggak sampai situ. Harus dia naik ke surga. Di rumahnya sana. Surga, rumahnya di surga. Kalau dia di bumi terus abadi sampai sekarang di tanah Israel, berarti dia nggak Tuhan Allah. Dia sama dengan manusia. Manusia abadi. Jadi itu saling berkaitan. Jadi satu paket. Semua itu yang saya bilang penyaliban, kebangkitan dan naik surga itu satu paket rencana Allah. Itulah lanjutan dari session 25 kemarin tentang rencana Allah, penyaliban, kebangkitan dan Yesus juga. Oke, sampai sini dulu session 28 ini. See you, bye.